Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rembulan Pertiwi dan rekan saya Reza Prija Supakja akan menyampaikan tentang analisa makro, analisa industri, analisa fundamental saham, dan analisa teknikal saham. Subbab yang akan kami bahas di sini yang pertama yaitu analisa makro, yang kedua analisa industri, yang ketiga analisa fundamental saham, dan yang keempat analisa teknikal saham. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang analisa makro. Analisis ekonomi dunia dan Indonesia. Berikut keadaan yang telah kami rangkum pada tahun 2022. Yang kedua adalah analisa industri. Analisis berdasarkan pertumbuhan indeks sektoral yang berfokuskan ke emiten energi dan keuangan. Berikut ini bisa dilihat diagram kinerja saham sektoral pada kuartal pertama tahun 2022. Berikut kami tampilkan penggerak utama IHSG pada kuartal pertama tahun 2022. Sementara itu, saham dengan kenaikan harga tertinggi secara nominal dipimpin oleh emiten yang baru IPO tahun ini, yaitu Adaro Mineral Indonesia atau ADMR dengan kenaikan yang fantastis lebih dari 2000%. Selanjutnya, analisis berdasarkan berita. Yang pertama, di sini kita menampilkan berita yang menjadi sentimen positif saham perbankan atau finance. Yang kedua, di sini kami menampilkan berita yang menjadi sentimen positif saham pertambangan. Nah, berdasarkan data di atas, maka kami memutuskan untuk membeli saham di sektor perbankan dan pertambangan. Alasannya karena yang pertama, saham perbankan mempunyai peran yang vital bagi masyarakat. Alasan lain memilih saham perbankan adalah karena pengelolaan perbankan ini diawasi dan diatur oleh pemerintah. Alhasil, dunia perbankan ini akan selalu profesional dan transparan dalam mengelola dana masyarakat. Yang kedua, saham sektor energi menjadi faktor utama pendongkrak indeks harga saham gabungan atau IHSG Bursa Efek Indonesia atau BEI sepanjang tahun 2022. Berdasarkan data BEI, saham sektor energi berhasil menorehkan penguatan hingga 100% sepanjang tahun 2022. Selanjutnya, yang ketiga, analisa fundamental saham. Di sini kami akan menjelaskan analisis fundamental atas saham yang sudah kami beli. Yang pertama di sektor perbankan atau finance. Berikut dapat dilihat beberapa saham yang kami tampilkan di tabel di bawah ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kami memutuskan untuk memilih saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau WBCA karena secara fundamental WBCA sudah menang dibandingkan ketiga bank lainnya. Kemudian beberapa alasan lain mengapa kami memilih saham WBCA diantaranya yaitu yang pertama, saham WBCA cenderung stabil, yang kedua selalu mampu bangkit setelah krisis ekonomi, yang ketiga rutin bagi dividen, yang keempat memiliki market cap yang besar, yang kelima perusahaan yang berkinerja sangat baik, dan yang keenam telah melakukan stock split. Selanjutnya yang kedua, sektor pertambangan atau energi. Nah, berikut ini kami tampilkan dalam tabel beberapa saham pertambangan yang menjadi pertimbangan untuk dianalisis. Berdasarkan tabel tersebut, kami memutuskan memilih saham PT Adaro Minerals Tbk atau ADMR karena ada dua faktor yang menjadi alasan kami. Yang pertama, ADMR menjadi satu-satunya proksi murni untuk bisnis batubara kokas dan aluminium di Indonesia. Yang kedua, valuasi saham ADMR akan menjadi lebih murah setelah bisnis aluminiumnya mulai beroperasi pada 2025. Saham Adaro Mineral adalah top gainer sejak awal tahun 2025, tercatat dalam data BEI mengalami kenaikan 1.580%. Selanjutnya, analisa teknikal saham. Analisis teknikal atas saham yang dibeli. Yang pertama adalah ADMR atau Adaro Minerals. Sebelum menarik garis, alangkah baiknya kita mengubah charts menjadi garis supaya lebih mudah menentukan titik-titik untuk menarikkan garis untuk penentuan zona support dan zona resisten pada saham ADMR. Berikut diketahui saham ADMR menunjukkan downtrend atau bearish. Kita menggunakan garis trend seperti gambar pertama dan kita menemukan bahwa breakout pada ADMR di gambar kedua. Berikut analisis saham teknikal. ADMR menggunakan indikator moving average di mana garis kuning menandakan MA20 dan garis merah adalah MA50. Secara teknikal, jika dilihat dari major trend, ADMR sedang mengalami bearish atau downtrend.
Adapun foto pertama dan kedua, ADMR menggambarkan atau mengartikan bearish ataupun downtrend menggunakan garis support dan resisten. Dalam lingkaran merah menggambarkan terjadinya penurunan skala harga yang sangat signifikan atau bisa disebut anjlok. Selain itu, kami menggunakan pendekatan moving average di mana perlu diketahui garis kuning menggunakan MA20 dan garis merah menggunakan MA50. Foto pertama menggambarkan golden cross di mana kita atau investor melakukan langkah buy ataupun open karena harga atau chart akan mengalami uptrend, begitupun sebaliknya. Gambar kedua menjelaskan bahwa terjadinya dead cross. Pada pendekatan moving average, para investor sebaiknya melakukan close dikarenakan akan terjadi bearish atau downtrend secara terus-menerus. Selanjutnya, analisis teknikal saham BBCA menggunakan indikator moving average di mana garis kuning menggunakan MA20 dan garis merah adalah MA50. Foto pertama menggambarkan saham BBCA sedang mengalami dead cross, yang artinya investor atau kita sebaiknya close pada saham tersebut dikarenakan kedepannya saham BBCA akan mengalami penurunan atau downtrend. Sedangkan foto kedua menggambarkan saham BBCA sedang mengalami golden cross, di mana artinya kita atau investor melakukan open harga di saat tersebut dikarenakan kedepannya harga saham BBCA mengalami kenaikan atau uptrend. Dibuktikan dengan chart kedepannya saham BBCA mengalami kenaikan atau uptrend yang cukup signifikan. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.